Halo, apa kabar guys? Jumpa lagi nih. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan alur cerita film Donghua Battlecraft The Heaven. Yang pastinya di episode ke-48 kali ini kita akan melihat perjuangan Xiaoyan yang berjuang mengukuhkan nama beserta geng Xiao-nya di wilayah sudut hitam. Lalu apakah dia akan berhasil menaklukkan para ahli dengan statusnya yang kini jadi penguasa di kota Feng, serta berhasilkah dia dengan misinya yang hendak membangunkan gurunya Yao Chen? Dan gak usah pakai lama, langsung saja guys. Pelelangan yang diadakan oleh geng Xiao langsung menarik antusiasme tinggi bagi para praktisi di wilayah sudut hitam. Karena itulah ada juga orang yang penasaran mengenai asal-usul geng Xiao yang tiba-tiba muncul tapi langsung bercokol menduduki kota Feng. Pokoknya kekuatan geng ini memberikan perasaan yang sulit dibaca bagi mereka. Singkat cerita, Xiaoli sebagai perwakilan geng menyapa sekaligus memperkenalkan dirinya kepada rombongan para tamu yang udah berkumpul. Namun karena baru menjadi MC hajatan dengan minimal pengalaman membawakan acara sunatan massal, banyak yang gak seneng nih. Apalagi melihat kekuatan yang hanya berada di ranah doang saja membuat Xiaoli langsung dihujat karena dirasa nggak memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menjalankan acara secara kondusif. Dari situ, si tetua emas langsung ngomong dan nyuruh Xiaoli untuk memanggil pemimpin geng yang sebenarnya menunjukkan diri. Sebab kalau membandingkan reputasi tinggi Han Feng di wilayah sudut hitam, Xiaoli yang dianggap praktisi rendahan sangat gak pantas mengatur kota peninggalannya. Lalu, berkat kata-kata provokasi dari tetua emas sebelumnya, ikut menyulut emosi orang-orang yang juga nggak seneng dan juga langsung nyuruh Xiaoli minggat turun dari panggung. Namun, begitu Xiaoli mulai nggak tahan dengan ucapan dari para netizen di wilayah sudut hitam, si jagoan yang suka datang telat akhirnya muncul di tempat. Dari situ, karena nggak mau menimbulkan masalah lebih jauh, Xiaoyan coba buat ngendalin keadaan nih. Tapinya, kali ini gantian si tetua perak yang ngomong sembari manasin suasana karena setelah ngekill Han Feng, Xiaoyan malah makin berani merajalela di wilayah sudut hitam. Mendengar itu, otomatis Xiaoyan jawab dong. Dimana setelah nyikat Han Feng sampai mokat, maka kota Feng sudah pasti pantas menjadi miliknya. Pokoknya siapapun yang kuat disitulah mereka bertahta. Kalian yang udah lama di wilayah sudut hitam pastinya paham kan aturan ini, tegas Xiaoyan. Dan karena nggak terima udah kalah argumen, mengandalkan statusnya sebagai mantan anggota aliansi hitam, si tetua perak pun merasa layak untuk merebut kembali kota Feng dari geng Xiao. Dan segera nyuruh geng Xiao pergi secepatnya keluar dari kota Feng. Sebab kalau kagak, jangan salahkan kami kalau bertindak kejam, ucap tetua perak. Namun, sebagai pemenang mutlak dan membuat Han Feng mokat, ditambah lagi geng aliansi hitam udah bubar, maka dengan ini Xiaoyan mengikrarkan dirinya sebagai penguasa baru dan mengambil alih kota Feng. Lalu, bila kedua tetua masih nggak senang, Xiaoyan siap nih beradu mekanik dengan mereka. Lalu, karena nggak mau kalah keras, si tetua emas yang sebelumnya diam langsung melancarkan serangan yang dengan mudah juga ditahan oleh Xiaoyan. Dari situ, demi membalaskan dendam si Han Feng agar bisa meninggoy dengan tenang, kedua tetua yang sok keras langsung melakukan jurus fusion sehingga para netizen di sekitar mereka yang emang gak senang dengan geng Xiao langsung bersorak mendukung tetua Jin Yin agar membantai Xiaoyan and the gang. 我本不想破坏我萧门首次举办的拍卖会，堂皇的口气，
今日苏谦以及内院强者为我们联手将校门彻底清理了，凤城可不能落在这些家伙。 Tentunya, trio tetua Yinggu yang melihat aksi tetua Jinyin begitu menyayangkan perbuatan ceroboh mereka. Sebab mereka belum tahu nih perihal cewek mantap simpenan geng Xiao. Dan meyakini nantinya mereka berdua pasti akan sial. Dari situ, karena melihat para netizen yang semakin tak terkendali, bak lagi antri bansos, dengan santai Xiaoyan memanggil Ratu Medusa, sampai-sampai baik tetua Jinyin dan para netizen langsung melongo di tempat. Dari situ pula, si tetua Jinyin langsung mengingat adegan flashback yang mana si Han Feng ditendang sampai mokat oleh Medusa. Sampai-sampai dia bingung sendiri karena setahu mereka tuh cewek baju merah pengen ngekill Xiaoyan. Namun kenapa doi di sini buat bantu geng Xiao? Lalu dengan pertimbangan mantap disertai rasa takut mokat, si tetua Jinyin yang lagi berunding memiliki ide agar mereka nggak nerusin aksinya. Tapi ya guys, lagi mikir mau lanjut apa kagak, ada satu netizen penikmat batang yang nyerocos akan mendukung aksi tetua Jinyin untuk membantu memusnahkan geng Xiao. Lalu tiba-tiba apakah si jamet mokat beralih ke tetua Jinyin yang langsung gercep dan mendukung geng Xiao terkait dengan mereka yang saat ini telah menduduki kota Feng. Pastinya manuver tiba-tiba dari tetua Jinyin tersebut langsung membuat netizen yang melihatnya bertanya-tanya mengenai apa yang sebenarnya udah terjadi. Dan yang lucunya lagi, sikap koplak yang ditunjukkan oleh keduanya langsung menyurutkan semangat tempur dari salah satu praktisi yang bingung dengan apa yang udah terjadi. Yang penting mereka nggak mokat dan geng Xiao pun nggak jadi disikat. Sampai-sampai trio tetua Yinggu nggak percaya dengan sikap nggak tahu malu dari keduanya. Lalu karena masalah udah terselesaikan, masalah pelelangan pil obat resmi dilanjutkan. Apalagi setelah dapat lirikan manja dari Mbak Cailin, baik tetua emas dan perak udah nggak bakal sok keras lagi nih. Dan kini Xiaoli memulai kembali acara pelelangan yang sempat tertunda sebelumnya. Singkat cerita, Xiaoyan berterima kasih sama si Mbak Cailin terkait dengan jasanya membuat sikon di ruangan pelelangan menjadi kondusif. Tapi ya guys, karena terus cemberut bak kurang settingan dari pria sejati, Xiaoyan langsung angkat bicara dan menyadari kalau aja si Cailin nurutin semua permintaan Xiaoyan akibat pengaruh dari si ular Xiao Cai. Pokoknya dia benar-benar gak ngarep kalau aja si Cailin udah punya perasaan lope sehingga mau nurutin semua permintaannya. Intinya juga di antara mereka ini gak ada banyak dendam, sedangkan untuk insiden di ruang magma, Cailin segera ngambek dan langsung ngungkit masalah Xiaoyan yang bawa kabur si ular Xiao Cai dari klan ular. Sebab kalau hal itu gak terjadi, gak mungkin terjadi peristiwa ngempret di antara mereka. Udah gitu, Xiaoyan berani bilang kalau gak ada dendam di antara mereka. Kesel Cailin. Lalu menghadapi doinya yang lagi bad mood, Xiaoyan pun nyuruh Cailin yang udah menyatu dengan si ular Xiao Cai untuk melihat seberapa baiknya Xiaoyan dalam mengurus si ular sampai-sampai sumber kristal ungu yang langka gak ragu dia berikan, bahkan dia minum seperti air. Ujung-ujungnya memori dari si piton 7 warna muncul dan memperlihatkan perbuatan baik yang sebelumnya dikatakan oleh Xiaoyan. Sehingga mau gak mau Cailin yang kalah berdebat gak mau narusin argumennya dan langsung meminta Xiaoyan buat segera ngebuatin pil pemulihan roh yang mereka sepakati. Selain itu, kalau sampai dia nggak nepatin janjinya plus dibonusin iPhone terbaru, maka Cailin berjanji jika Xiaoyan akan berakhir tragis, yang otomatis membuat Xiaoyan jadi pusing bukan main nih.
Dan gak pakai lama, Xiaoli datang untuk melaporkan masalah pelelangan yang berakhir sukses. Karena itulah, bahan obat yang dibutuhkan Xiaoyan pasti didapat. Sehingga dengan itu pula, maka kebangkitan Yao Chen sudah dekat. 后面我会派人尽快收集起你所需的药材。有了这些药材，老师的苏醒不远了。 Singkat waktu, Xiaoyan datang ke pegunungan demi menghindari keributan saat Xiaoyan hendak membangkitkan gurunya Yao Chen. Dari situ, Cailin yang kini sudah baikan dengan Xiaoyan akibat disogok kuota unlimited biar bisa terus live goyang pargoy di Tok-Tok, diperintahkan untuk standby menjaga Xiaoyan dari setiap gangguan yang hendak datang. Dan begitu semua persiapan selesai dilakukan, diiringi keluarnya kuali obat mantap beserta ingatan flashback terkait kenangan dirinya dengan Yao Chen. 这药鼎也太破了点吧！你臭小子，我名为药老。 Pembuatan pil pemulihan jiwa untuk membangkitkan gurunya pun resmi dimulai. Lalu, apakah Xiaoyan akan berhasil? Singkat cerita, 2 bulan tanpa terasa telah berlalu, di mana pada akhirnya pula pil yang dia buat akhirnya selesai juga. Walaupun begitu, Xiaoyan masih antusias untuk bisa segera melihat gurunya lagi. Namun, karena lebih dari 2 bulan bekerja tanpa makan minum hingga modal, Xiaoyan kini udah mulai oleng guys. 终于炼化完成了，这些药材2年了，老师，终于可以再见到您了。 Melihat itu, Cailin yang udah kehabisan kuota buat terus live Tok-Tok segera menghampiri dan langsung ngingetin doinya agar nggak terus memaksakan diri. Meskipun diucapkan dengan gengsi tinggi, namun membuat Xiaoyan bertanya, apakah kamu khawatir, Sai? 怎么，你是在担心我吗？ Dari situ, si Cailin coba ngeles dan bilang kalau dia emang khawatir jika nanti Xiaoyan mokat kehabisan energi dan gak bisa menuhin janjinya buat pil pemulihan roh beserta iPhone terbaru yang dia janjikan. Tapinya, Xiaoyan gak dengerin nasihat Cailin dan tetap fokus hingga tujuannya tercapai. Kalau soal pil dan tetek bengek lainnya, pokoknya itu bisa diatur. 放心，复魂丹一定会交到你手上的。 冥顽不灵。 Singkat waktu, Xiaoyan yang masih terus berjuang untuk membangunkan gurunya udah semakin oleng karena kehabisan Daoqi. Namun karena tanggung bak kerasukan jiwa Spartan, Xiaoyan pantang mundur. 他的死活关我何事？我竟然会与他说这种。 Dan dengan sisa-sisa energinya, walaupun udah oleng maksimal, Xiaoyan berjalan hendak meraih cincin yang berisikan roh gentayangan Yao Chen. Lalu tiba-tiba, 自寻死路。 老师， OMG, apakah jagoan kita akan mokat? Melihat itu, Cailin yang lihat Xiaoyan nyusruk ke jurang malah terjebak dengan dirinya sendiri, bingung harus nyelamatin berondong kesayangannya apa kagak. Tapinya, jika mengingat potensi besar sang berondong di masa depan, membuat hati Cailin tergerak dan langsung bergerak buat nyelamatin sang berondong muda yang penuh akan potensi menakjubkan. Dari situ, diiringi dengan lagu yang membuat kita sedih karena nggak tahu artinya, beserta efek slow motion agar adegan semakin membuat termewek-mewek. Cailin yang melihat wajah sang berondong langsung teringat flashback mengenai masa-masa kebersamaan dengan si doi. 可能碰巧遇上一位不经意路走过眼神，恨一时要火。 Yang pastinya, mulai dari masa PDKT, dijajanin sampai ngempret, semua terbayang sampai-sampai dengan sifat bawaan yang keras. Cailin gak bisa berkata-kata. Namun, lagi asik-asiknya berduaan, seperti kata pepatah, yang ketiganya pasti Saiton.
Dan benar aja guys, serangan tiba-tiba yang mengganggu momen asik mereka membuat Cailin kesel dan langsung nanya, "Siapa ente? Cepet keluar!" 是谁？滚出来！ Gak pakai lama, sosok dari Yao Chen yang lama udah gak nongol karena bobo cakep langsung terpampang di hadapan Cailin. Dari situ, Yao Chen yang baru aja bangun dan langsung lihat muridnya tepar, salah mengira kalau si Medusa yang mau nolongin Xiaoyan punya niat buat menghabisi muridnya. Dan auto jadi tank nih guys, yang mana kalau mau ngekill muridnya harus minta persetujuannya dulu nih. Kalau kagak, abis itu Cailin akan dia serang dengan berbagai efek sisi. Yang otomatis Cailin agak bingung juga nih dengan sikap super protektif dari Yao Chen. Tapinya dia nggak jelasin niatnya sebelumnya, malah terjadilah aksi saling memuji di antara mereka. 年反而实力大增，灵魂力量更加强横了。 Setelahnya, Yao Chen tiba-tiba nanya ke Cailin yang masih aja ngikutin Xiaoyan, padahal dirinya udah berhasil bergabung dengan si ular Xiao Cai. Namun, karena pertanyaan itu pula membuat Cailin seketika kesel sebab urusan dirinya dengan Xiaoyan yang lagi PDKT bukanlah urusan dari Yao Chen. Ditambah lagi, gara-gara combo mereka berdua di masa lalu cukup membuat harga diri dari sang ratu sangat terhina. Yang menurut Cailin, dirinya nggak pernah cari masalah dengan Yao Chen, namun kini doi malah sok ngatur nyuruh pergi dari sisi berondong mudanya. 我没找你的麻烦就罢了。 好个牙尖嘴利的丫头！ Dan karena wanita yang selalu benar, Yao Chen yang auto bingung hanya bisa ngandelin senioritasnya untuk membalas argumen dari Cailin. Dari situ, dirinya memutuskan untuk terlebih dahulu membangunkan muridnya, barulah akan membuat perhitungan dengan Medusa. Singkat waktu, ngeliat muridnya tepar kehabisan Doki, Yao Chen pun tanpa ragu nyalurin energinya buat nyadarin Xiaoyan. Bahkan Yao Chen sampai dibuat takjub karena selama nggak ketemu, kekuatan muridnya juga bertambah dahsyat. Sampai nggak tahu dia ada di ranah apa Xiaoyan. Lalu begitu melihat kuali ribuan hewan milik Xiaoyan, Yao Chen berpendapat muridnya tersebut pastilah hidupnya lumayan happy. Gak berselang lama, Medusa yang was-was datang buat ngeliat keadaan dari gebetannya. Namun karena lagi fokus ngobatin Xiaoyan, Yao Chen gak peduli nih dengan kedatangan dari Medusa. Dan setelahnya, si murid kesayangan akhirnya sadar juga. Dari situ, kita mesti bersabar untuk melihat reuni guru dan murid di minggu depan.